karena Cuk tidak tahu menahu dengan isinya, malah ketika minta diperintah langsung kepada dia saja dia tidak membuka. Malah menghubungi kamu untuk membuka. Apa yang saudara lakukan terhadap DVR tersebut? Untuk DVR tersebut setelah diminta tolong sama Cuk, kami hidupkan yang mulia. Seperti tadi kami sampaikan, kami pilih waktu. Apakah ada pakai password ketika dibuka? Mohon izin menyampaikan pada saat kami buka itu ada notifikasi yang mulia. Notifikasi passwordnya betul yang mulia. Tapi notifikasi saja. Siap. Ditekan oke sudah bisa terbuka. Siap, betul yang mulia. Jadi tidak memerlukan password. Tidak perlu diisi yang mulia, siap. Tidak perlu mengisi password ya untuk login ya. Siap yang mulia. Di situ apa saudara lakukan? Saudara copy. Siap. Pengkopiannya bagaimana saudara melakukan pengkopiannya? Copy atau cut? Di pilihannya itu copy yang mulia. Copy. Siap. Copy ya? Betul yang mulia. Berarti datanya itu masih ada di dalam? Masih yang mulia. Saudara meyakini itu? Yakin yang mulia. Saudara cek pada waktu itu, memang data itu masih saudara melakukan copy bukan cut? Copy yang mulia. Copy. Siap. Seingat kami tombolnya itu tulisannya copy yang mulia. Copy. Siap. Terus ketika menutupnya atau menyelesaikannya, apakah saudara waktu itu juga melakukan prosedur closing atau shutdown? Kami matikan seperti biasa yang mulia. Iya. Siap. Shutdown normal. Betul yang mulia. Nah, kemudian saudara telah bertemu dengan Cuk tadi ya, sudah di copy kamu bilang begitu. Betul yang mulia. Apa kata Cuk kepada saudara? Karena masih ramai, seingat kami disampaikan sama Cuk di situ untuk ya, karena orang masih ramai itu dari Pusinapis, Puslapor, ya, beberapa tim penyidik dari Polres, ya, Jakarta Selatan, ya. Nah, kalian memang orang dari Propam tentu tidak terkait dengan masalah hal-hal yang demikian, ya. Betul, tapi memang benar itu anggota Propam yang menjadi korban tertembaknya atau penembakan atau tembak menembak itu. Siap. Ya. Saudara nyampe di di rumah 46 itu sudah pukul berapa? Kurang lebih jam 10 malam. 10 malam. Sekitar jam, siap. Tadi berangkatnya kira pukul berapa? Berangkat itu jam 9-an mulia. Jam 9-an. Berarti jaraknya antara itu dekat ya? Dekat yang mulia. Karena Mabes Polri ya masih Jakarta Selatan ya. Betul yang mulia. Rumah ini juga Duren 3 itu masih Jakarta Selatan juga ya. Siap. Baik. Nah, terus udah jam 10 tim olah TKP dari Pusinapis, Puslapor, penyidik dari Polres Jakarta Selatan masih bekerja lah pada waktu itu. Betul yang mulia. Kalian tentu ada hadir di situ juga karena juga mendapat perintah untuk mengawasi lah. Ferdi Sambo apakah ada waktu itu di situ? Siap yang mulia. Ferdi Sambo? Siap. Ada enggak di TKP pada waktu itu, pada tanggal 12 itu? Kami tidak tahu yang mulia karena kami... Ini, Cuk, ada enggak? Tidak ada yang mulia. Tidak ada ya. Dia ada di Saguling. Di Saguling. Di Saguling atau di kantornya? Di Saguling. Saguling. Terus kemudian ya sudah ada Soplanit, ada Arif Arifin juga. Siap. Ada Agus Cahyakah di situ juga sebagai Kanit Subdit 3, Ari Cahya Nugraha. Siap. Mohon izin yang mulia, pada saat itu kami tidak mendekat ke rumah yang mulia, karena ada polis lain di jalan yang mulia. Di mana? Saudara di mana ketemu dengan Cuk itu di mana? Di mananya itu? Seingat kami di luar polis lain yang mulia. Di luar? Polis lain yang mulia. Ya, polis lain ada di mana rupanya? Di jalan yang mulia. Hah? Di depan rumah ada jalan itu di polis lain. Siap. Ya. Depan rumah, jalan di depan rumah itu juga di polis lain. Siap. Saudara di luar itu. Siap. Tentu yang berkepentingan, nggak boleh ya. Karena udah polis lain, saudara sadar bahwa memang ya, kalau tidak berkepentingan nggak boleh ya merusak TKP. Siap. Di mananya persisnya saudara bersama Cuk? Seingat di luar polis lain itu? Di polis lain itu dekat dengan
Gapura ke lapangan basket itu yang mulia. Gapura lapangan basket itu. Siap. Saudara lihat di situ ada kamera CCTV di atasnya? Tidak memperhatikan. Oh, tidak memperhatikan. Bahwa kamera CCTV dari Gapura itulah yang saudara lihat itu saudara tidak tahu? Tidak tahu. Ya. Tidak tahu. Terus selain saudara berdua pasti juga rame dan banyak polisi lainnya di situ ya, terutama dari Propam ya? Siap. Iya kan? Ya. Dari Propam, dari anggota penyidik-penyidik ya, Polres Jakarta Selatan, ya, Barreskrim, ya. Dari Polda ada? Tidak ada. Kami tidak memperhatikan. Tidak tahu, tidak memperhatikan. Nah, itu dari jam 10, apa yang kalian lakukan di situ? Saudara dengan Cuk, apa yang saudara lakukan di situ? Setelah mengkopi kamu ya? Iya, siap. Sudah nyampe di situ tuh. Siap. Terus? Setelah bicara dengan Cuk disuruh. Itu masih saudara kantongi ya? Siap. Saudara juga bawa laptop juga? Betul ya mulia, di tas kami. Laptop tadi itu awalnya di kantor saudara? Laptop itu setiap kami pulang kantor selalu kami bawa yang mulia. Jadi ketika kamu berangkat, laptop selalu ada dalam mobil? Selalu kamu bawa? Kami taruh di ransel yang mulia. Oh. Jadi buat kerja di kantor pakai laptop yang mulia. Memang sudah pakai ransel waktu itu? Siap. Bagi ada dimanapun ya pekerjaan ya, dapat dikerjakan. Siap. Jadi selalu dan kebiasaan saudara untuk membawa ransel yang di dalamnya ada laptop? Siap. Kalau kami pergi ke kantor untuk kerja di kantor, kami bawa laptop untuk kerja di kantor yang mulia. Jadi saat itu mau pulang ke rumah dihubungi Cuk. Jadi kami berpikir setelah ketemu Cuk mungkin langsung pulang yang mulia. Jadi kami barang-barang di kantor kami bereskan. Jadi kami nggak usah balik ke kantor lagi. Biasa enggak saudara bawa laptop lagi balik dari kantor? Pulang pergi pasti kami. Oh, pasti bawa? Siap. Oh. Nah, jadi waktu itu saudara bawa ransel lah ya? Betul. Terus sudah jam 10, terus apa kalian cerita apa waktu itu? Setelah kembali lagi ke Durian 3 itu kami sampaikan sama Cuk bahwa kopiannya sudah ada. Cuk menyampaikan suruh tunggu yang mulia. Makanya kami tunggu yang mulia. Suruh tunggu? Siap. Cuk suruh tunggu? Siap. Saudara waktu itu ingin pulang? Tidak kami sampaikan kami ingin pulang yang mulia. Yang jelas kami sampaikan kopiannya sudah ada. Kemudian Cuk seingat kami menyampaikan tunggu dulu. Barangkali Cuk ingin kamu nemani dia di situ. Siap. Karena dia langsung diperintah untuk mengawasi karena ada kegiatan olah TKP di situ. Betul yang mulia. Ya. Terus tentunya pada waktu itu Cuk belum bilang untuk melihat. Terus bagaimana selanjutnya? Kira-kira pukul berapa? Itu olah TKP itu memang maraton ya sampai larut malam ya, sampai pagi. Seingat kami sepinya itu sekitar jam 1 dini harian. Jam 1 dini hari baru sepi, baru selesai. Siap, seingat kami. Terus kemudian gimana? Kalau udah sepi, semua udah pada pulang. Siap. Kami nyamperin Cuk, di mana di situ Cuk ada lagi sama Pak Arif yang mulia. Siap. Di situ masih ada Arifin. Siap, Pak Arif Rahman ya, siap. Hah? Pak Arif Rahman. Arif Rahman Arifin kan? Siap. Arif Rahman Arifin. Terus kemudian bagaimana? Setelah itu saya nyamperin Cuk yang lagi sama Bang Arif, kemudian Bang Arif masuk ke rumah Kasat Serse yang mulia. Diikuti Cuk. Berapa jauh dari apa itu? Dari apa namanya? Dari Gapura itu berapa jauh? Hanya beda satu rumah yang mulia. Satu rumah, tidak jauh. Siap. Terus siapa yang mengajak ke rumah Suplanit? Yang mengajak tidak ada yang mulia, jadi kami hanya mengikuti yang mulia. Siap. Siapa yang berjalan ke situ duluan? Seingat kami Pak Arif masuk duluan, kemudian Cuk, baru saya juga masuk yang mulia. Berarti Arif tahu kalian ada di dekat Gapura lapangan bola basket itu? Kalau saya melihat Pak Arif di situ, tapi Pak Arif saya kurang tahu apakah tahu saya ada di situ yang mulia. Terus kalian singkat ceritanya kalian pergi ke rumahnya Suplanit, di dalam Suplanit. Siap. Ke rumahnya itu ke dalam rumah apa ke teras rumahnya? Hanya di teras yang mulia izin. Terasnya. Siap.
Waktu itu ada Ridwan Suplanit. Ada saat itu yang mulia. Dia tahu kalian di teras itu. Tahu yang mulia. Karena seingat kami beliau juga mempersilahkan kami untuk makan yang mulia. Karena Nawarkan makan dan makan juga. Siap. Ya, karena tidak kemana-mana ya. Kan dia sendiri kok menawarkan makan. Setelah Joshua yang turun Ricky yang mulia. Ricky Rizal. Betul. Dia selaku sopir kah di dalam situ? Betul yang mulia, jadi driver. Siapa lagi? Kemudian Ibu Putri turun. Saya lihat Kuat turun. Baru kemudian Ibu Putri putar untuk masuk ke dalam Kuat rumah. turun bawa tas, saudara lihat? Saya lihat yang mulia. Terus siapa lagi? Hanya itu yang saya perhatikan yang mulia. Eliezer, saudara lihat ada di situ kah? Saya tidak perhatikan. Tidak perhatikan. Ya, ketika Joshua yang saudara sudah kenal ya, setelah turun dari mobil itu apa yang dilakukannya? Saudara lihat, dia sempat berdiri di depan itu kah di mana? Berapa kali bolak-balik, sekitar 2 atau 3 kali bolak-balik. Di depan pagar, di depan pintu masuk yang pagar itu? Di pagar itu 1 kali yang mulia. Sebelum Pak Ferdi Sambo sudah kelihatan mobilnya, dia 1 kali melihat. Kemudian dia masuk ke dalam melalui taman. Terus kemudian dia Sebentar. Kan tidak lama kemudian mobil Ferdi Sambo datang. Saudara melihat ada mobil dan Lexus ya? Lexus yang mulia. Datang, itu mobil dinasnya Kadipropam. Mobil pribadi yang mulia itu. Mobil pribadi. Mobil pribadi. Terus dari mobil itu siapa saudara lihat turun? Yang turun pertama Azan Romer yang mulia. Azan Romer, ajudan Ferdi Sambo. Betul yang mulia. Terus kemudian tidak lama mobil maju ke depan, Pak Ferdi Sambo turun yang mulia. Terus disamperin oleh drivernya Yogi. Prayogi. Terus kemudian Pak Ferdi Sambo turun jalan masuk. Mobil itu kan berhentinya awalnya sudah berhenti di depan pintu, kemudian maju dan malah berhenti di depan pagar samping itu. Betul ya. Kenapa begitu? Saya tidak tahu yang mulia. Saya juga sudah tanyakan kemarin kepada Prisambo itu. Yang menurut saya tidak lazim dia sampai jalan sejauh itu. Tidak ada halangan dia untuk berhenti pas betul di depan pintu pagar itu kalau menurut saya. Karena mobilan itu sudah juga mundur. Memberi kesempatan kepada mobil Lexus yang ditumpangi oleh Anu untuk dapat berhenti di situ dan kemudian Ferdi Sambo keluar dari mobil itu persis di depan pintu itu. Tapi yang terjadi dia ngambil ke depan. Saya perhatikankah itu? Saya hanya perhatikan dia berhenti sebentar, Romer turun yang mulia, kemudian jalan ke depan. Terus ada saudara lihat Romer juga berlari. Apa yang terjadi saudara tidak tahu di balik mobil itu? Tidak tahu. Kemudian terlihat, saudara lihat Ferdi Sambo berjalan masuk yang mulia. Berjalan bergegas masuk ke dalam rumah yang mulia. Betul yang mulia. Ya. Saudara melihat di mana saja saudara melihat ada rekaman yang menunjukkan Joshua ada di situ. Yang pertama yang mulia, kami bisa mengenali Joshua itu kan karena corak baju di belakangnya yang mulia. Apa corak bajunya? Seperti gambar silang yang mulia. Pada saat dia turun dari mobil kan posisinya dia sempat ngebalik yang mulia. Jadi yang kami perhatikan itu. Jadi saya tahu itu bahwa itu adalah Joshua yang mulia yang turun dari mobil. Kemudian pada saat jalan di taman, kami... Ini siapa ini? Ada apa? Saudara izin dulu. Ya, saya izin dulu ya. Kami lanjut. Saudara mengenali dari mana? Pertama kan yang pada saat turun dari mobil kami tahu bahwa itu adalah Joshua yang mulia. Dari mana saudara mengenali itu Joshua? Kok tidak dari wajahnya, kok dari pakaiannya saudara kenal Joshua? Mohon izin yang mulia menjelaskan. Jadi pada saat turun dari mobil, kami sudah tahu itu adalah Joshua yang mulia. Terus? Pada saat dia balik badan kan kami melihat corak bajunya yang mulia. Dengan silang warna menggunakan baju putih. Jadi saat Pak Ferdi Sambo masuk ke dalam rumah, Joshua melintas di samping itu yang terlihat sebenarnya dari belakangnya.
Pada saat turun dia berbalik memunggung ke arah kamera ya. Betul, kita lihat ada motif baju kaos yang dipakainya itu ada tanda silang ya. Betul. Ya, tulisan ekstrim atau apa yang nggak tahu lah ya. Terus kemudian ketika di mana lagi saudara lihat gambar corak yang sama itu, saudara lihat di mana? Di depan samping apa namanya? Taman samping depan samping itu, taman samping depan itu. Betul ya mulia. Jadi pada saat Pak Ferdisambo masuk terlihat yang itu. Yang pertama yang kami lihat pada saat dia menoleh, pada saat Pak Ferdisambo mau sampai. Menoleh ya. Pada saat itu saudara tidak, pada saat Ferdisambo masuk dia ada